Halo guys, welcome back. Kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal SKB Auditor, yang mana fokus soal kali ini tentang SPIP dan pengadaan. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang materi-materi dan kisi-kisi dari auditor, khususnya auditor internal pemerintah, bisa lihat pada tayangan-tayangan saya sebelumnya ya di sini. Sebelum lanjut, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan soal, di sini rulesnya pertama saya hanya akan bacakan soal aja. Kemudian akan ada jeda sekitar 3 detik sebelum saya memberikan jawaban yang benar. Jadi buat teman-teman yang ingin menebak jawabannya terlebih dahulu, silahkan di pause ya videonya. Baiklah, langsung saja kita lanjut. Soal 1, landasan hukum dibuatnya APBN adalah, maka jawaban yang tepat adalah C. Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 23. Bab 8 Undang-Undang Dasar 45 mengatur mengenai hal keuangan dengan inti pasal-pasalnya sebagai berikut. Pertama, pasal 23 ayat 1 tentang APBN wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang dilaksanakan terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Kedua, pasal 23 ayat 2, rancangan undang-undang APBN diajukan Presiden, dibahas dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ketiga, yaitu pasal 23 ayat 3, apabila DPR tidak menyetujui RAPBN, maka digunakan APBN tahun lalu. Pasal 23A, tentang pajak dan pungutan lain. Pasal 23B tentang macam dan harga mata uang. Pasal 23C tentang hal-hal lain tentang keuangan negara, yaitu pengelolaan keuangan negara diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan tanggung jawab. Serta pasal 23D tentang Bank Sentral. Soal 2. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri atau pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada setelah kerugian negara itu diketahui. Maka jawaban yang tepat adalah A. Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 hari kerja. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri atau pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui. Soal 3. Untuk melihat berapa jumlah pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar dan atau dipertanggungjawabkan selama satu periode tertentu dapat dilihat di dalam komponen laporan keuangan berikut, yaitu, maka jawaban yang tepat adalah C. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau LRA adalah laporan menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Soal 4. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan adalah, maka jawaban yang tepat adalah D. Tugas pembantuan. Menurut PP nomor 7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Soal 5. Dokumen ini memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun dan memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD. Dokumen yang dimaksud adalah, maka jawaban yang tepat adalah B. Kebijakan Umum APBD. Untuk definisi-definisi selengkapnya lihat pada PP nomor 12 tahun 2019 ya. Soal 6.
SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan, maka jawaban yang tepat adalah D. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Soal 7. Sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP terdiri dari beberapa unsur? Maka jawaban yang tepat adalah C. 5 unsur. Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008, SPIP terdiri atas 5 unsur dan 25 subunsur. Selengkapnya mengenai unsur-unsur dan subunsur tersebut adalah: pertama, unsurnya lingkungan pengendalian. Kedua adalah penilaian risiko. Ketiga, kegiatan pengendalian. Keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima adalah pemantauan. Dari setiap unsur ini terdiri dari sub-unsur. Contohnya di lingkungan pengendalian, pertama subunsurnya penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, hingga peran yang efektif dan hubungan kerja yang baik. Bagian unsur penilaian risiko adalah tentang identifikasi dan analisis risiko. Untuk kegiatan pengendalian terdiri dari review kinerja, pemilihan SDM, hingga dokumentasi SPI. Untuk infokom yaitu tentang informasi dan komunikasi yang efektif, serta pemantauan mengenai pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Soal 8. Inspektor Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada, maka jawaban yang tepat adalah E. Menteri atau pimpinan lembaga. BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan adalah APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Inspektor Jenderal adalah APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lembaga. Inspektor Provinsi yaitu APIP yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Sementara Inspektor Kabupaten Kota adalah APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wali Kota. Soal 9. Menerapkan manajemen berbasis kinerja termasuk dalam penerapan sistem pengendalian intern melalui, maka jawaban yang tepat adalah B. Kepemimpinan yang kondusif. Pasal 7 PP 60 tahun 2008, kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan: pertama, mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan. Kedua, menerapkan manajemen berbasis kinerja. Ketiga, mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP. Dan lain-lainnya selengkapnya lihat pada PP 60 ya. Soal 10. Seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik disebut, maka jawaban yang tepat adalah C. Pengawasan intern. Selengkapnya untuk masing-masing definisi silakan lihat pada PP 60 tahun 2008 ya. Soal 11. Salah satu tujuan SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui, maka jawaban yang tepat adalah B. Kegiatan yang efektif dan efisien. PP 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui, pertama, kegiatan yang efektif dan efisien, yang kedua, keandalan pelaporan keuangan, yang ketiga, pengamanan aset negara, dan yang terakhir, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Soal 12. Pada PP 60 tahun 2008, bahwasanya untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau wali kota wajib melakukan atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Maka jawaban yang tepat adalah E. Pengendalian. Pasal 2 PP 60 tahun 2008, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Soal 13. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Adapun penilaian risiko yang dimaksud adalah terdiri dari, maka jawaban yang tepat adalah A. Identifikasi risiko dan analisis risiko. Pasal 13 PP 60 tahun 2008 bahwasanya penilaian risiko terdiri atas
Pertama, identifikasi risiko, dan yang kedua adalah analisis risiko. Soal 14. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Maka jawaban yang tepat adalah D. Kehati-hatian. Pasal 17 ayat 2 PP 60 tahun 2008, pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Soal 15. Unit kerja di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang jasa adalah, maka jawaban yang tepat adalah B. UKPBJ. Unit kerja pengadaan barang jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang jasa. Sementara kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Soal 16. Yang bukan merupakan tugas dari seorang PPK yaitu, maka jawaban yang tepat adalah D. Menetapkan tim teknis. Menetapkan tim teknis merupakan tugas dan kewenangan dari pengguna anggaran. Soal 17. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa kecuali, maka jawaban yang tepat adalah A. Ekonomis. Pengadaan barang atau jasa menerapkan prinsip sebagai berikut. Pertama, efisien. Kedua, efektif. Ketiga, transparan. Keempat, terbuka. Kelima, bersaing. Keenam, adil. Dan ketujuh adalah akuntabel. Soal 18. Pengertian swakelola adalah, maka jawaban yang tepat adalah C. Cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah, kementerian atau lembaga dan perangkat daerah lain, serta organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Selengkapnya mengenai definisi-definisi tentang pengadaan, silakan lihat pada Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah ya. Soal 19. Yang tidak termasuk ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah, maka jawaban yang tepat adalah E. Menggunakan dana talangan konsorsium. Menggunakan dana talangan konsorsium bukan ruang lingkup dari pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Soal 20. Kegiatan yang tidak dapat menggunakan sebagian dana PNBP adalah kegiatan, maka jawaban yang tepat adalah A. Pembangunan infrastruktur. Pada dasarnya, seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. Namun demikian, untuk beberapa kegiatan tertentu, sebagian dana dari jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan. Penggunaan sebagian dana PNBP tersebut dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Kegiatan tersebut yaitu, pertama, penelitian dan pengembangan teknologi, kedua, pelayanan kesehatan, ketiga, pendidikan dan pelatihan, keempat, penegakan hukum, kelima, pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu, dan terakhir adalah pelestarian sumber daya alam. Baiklah, sekian dulu tayangan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Perjuangan bukan soal menang atau kalah. Ini tentang memanfaatkan kesempatan dan waktu dengan sebaik-baiknya. Sampai ketemu pada tayangan selanjutnya. Kepada teman-teman semua, semoga dimudahkan ya jalannya menuju ASN.